Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Permata Cahaya dari TI 4201. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS Statistika Industri. Nah, di soal UAS ini sendiri ada 4 pokok pembahasan atau 4 materi yang dibahas. Yang pertama itu ada one way ANOVA, yang kedua regresi dan korelasi, yang ketiga itu ada uji independensi dengan Chi-square, yang keempat ada uji non-parametrik dengan Kruskal-Wallis. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi soal UAS Statistika Industri. Soal pertama yaitu membahas tentang materi one way ANOVA dengan soal sebagai berikut. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik pada perusahaan pertama, jasa keuangan pada perusahaan kedua, dan pengolahan makanan pada perusahaan ketiga memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Jadi ini ada tabel keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar di 3 perusahaan yang berbeda. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita tulis dulu di sini diketahuinya tuh tadi apa aja. Kan diketahui tadi di tabel keuntungan tahunan per karyawan ya. Di 3 perusahaan berbeda. Terus juga ada N sebagai sampel pada tiap perusahaan. Dia tuh punya 5 sampel yang berbeda pada masing-masing perusahaan. Dan alfa yaitu taraf signifikansinya tadi kan diketahui 5% atau 0,05. Nah, yang ditanyakan, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita ketahui dulu H0-nya itu meliputi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan karyawan. Nah, yang kedua, H1 meliputi mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, di mana ada perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan karyawan. Yang ketiga, itu statistik uji. Kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita dapat mengetahui X bar pada perusahaan pertama, kedua, dan ketiga, dan X bar totalnya. Lalu kemudian tadi kan data sampelnya setiap perusahaan nih, seperti yang kalian bisa lihat ya, tiap perusahaan di data sampelnya ada 5 masing-masing. Jadi N1-nya 5, N2-nya 5, N3-nya 5. K-nya 3, K itu meliputi perusahaan pertama, perusahaan kedua, dan perusahaan ketiga. Dan N besarnya itu merupakan dimana populasi dikali data sampel atau K dikali N, itu 15. Terus di komposisi SST sama dengan SSK plus SST, dimana itu kita menghitung totalnya pada setiap kolom dan baris, lalu total keseluruhannya juga, dan kita hitung rataannya.
Nah, kita lanjut untuk menghitung SST, SSK, dan SSE. Nah, kita hitung dengan rumus sebagai berikut. Kita hitung semuanya dari slide sebelumnya, dari perusahaan pertama sampai perusahaan ketiga dengan data sampelnya semuanya dihitung. Kemudian kita ketemu hasilnya 1925,557. Lalu SSK juga sama dengan rumus sebagai berikut. Kita hitung, kita lihat dari tabel sebelumnya, dan ketemu hasilnya 418,137. Dan SSE, di mana SSE itu SST dikurang SSK, dihitung dan ketemu hasilnya 1507,42. Lalu kita nyari F2 nih. Agar lebih mudah, kita buat tabel risika sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan F hitung. Sumber variansi itu sendiri meliputi perlakuan atau SSK, kesalahan atau SSE, dan total atau SST. Dengan jumlah kuadrat yang tadi kita udah ketemu nih hasilnya. Dengan derajat kebebasannya itu ada 2, 12, 14. Dengan rataan kuadrat kita hitung hasilnya ketemu segini, dan F hitungnya ketemu 1,66. Yang keempat, daerah kritis dan kriteria ujinya kita cari. Alfa yaitu taraf signifikannya itu 0,05, dengan derajat kebebasan yang kita pakai itu hanya derajat kebebasan pada SSK dan SSE saja, yaitu 2 dan 12 sebagai V1 dan V2. Dari tabel F diperoleh F 0,05, titik koma 2 atau titik koma derajat kebebasan pertama itu 2, dan titik koma derajat kebebasan 2 yaitu 12. Ketemu, kita lihat dari tabel T yaitu 3,89. Nah, tolakan 0 jika F lebih besar sama dengan 3,89. Terima 0 jika F sama dengan 3,89. Nah, yang kelima itu untuk kesimpulannya, ternyata tuh F sama dengan 1,664. Itu kurang dari 3,89. Sehingga terima 0. Pada taraf nyata, 5% cukup bukti untuk mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam keuntungan tahunan.